Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya saya doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Minlers akan bahas tentang spoilers dari episode 62. Film Donghua yang tak kalah seru ceritanya, yaitu Renegade Immortal. Sebelumnya Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler, saya sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat kalian yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Selama 3 tahun tinggal di dunia es ini, Wang Lin terus memperdalam pemahamannya tentang teknik boneka patung es yang mengandalkan urat darah salju. Teknik ini semakin membuka matanya tentang betapa misterius dan sulitnya mengendalikan boneka-boneka tersebut, terutama untuk mencapai kekuatan setara dengan kultivator jiwa baru lahir. Namun Wang Lin memilih untuk tidak sepenuhnya mempraktikkan teknik ini, karena ia merasa teknik tersebut terlalu mirip dengan jalan iblis, sebuah metode yang sangat berbeda dari prinsip-prinsip yang ia pegang. Sebaliknya, ia menyesuaikan teknik ini dengan memadukan kekuatannya sendiri. 4 tahun telah berlalu sejak Wang Lin mulai tinggal di tempat ini, dan ia semakin merasakan bahwa waktu untuk mencapai tahap formasi jiwa semakin dekat. Namun, ada perasaan yang membawanya kembali ke tempat asalnya. Selain karena lokasinya yang jauh dan aman untuk mencapai tahap ini, ia merasa ada panggilan dari tanah kelahirannya, sebuah keinginan untuk menyelesaikan siklus kehidupannya di sana. Dalam perjalanannya, ia sempat berhenti untuk melihat Daniu, seorang kenalan lama, dan memberikan berkat spiritual kepada keluarga Daniu tanpa diketahui mereka. Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju Zhao. Saat ia mendekati tujuan, hujan deras mulai turun, mengingatkannya pada kenangan masa lalu. Ia tiba di sebuah kuil tua yang terlantar, menikmati suasana hujan sambil merenung. Di tengah keheningan malam, beberapa pria datang berteduh di kuil yang sama, merusak keheningan yang Wang Lin nikmati. Ketika ia hendak pergi, muncul seorang pria misterius bernama Mozi yang tiba-tiba menyadari kehadiran Wang Lin. Sunyi, Wang Lin duduk dengan ekspresi tenang, meski hatinya dipenuhi kewaspadaan. Sosok besar di hadapannya tanpa energi spiritual sedikit pun terlihat seperti manusia biasa, namun mampu menembus kultivasinya. Dengan hati-hati, Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Daniu. Sosok itu kemudian dikenali sebagai Mozi, mengajaknya duduk bersama dalam keheningan hujan malam. Wang Lin menyambut ajakan itu dan mengeluarkan sebotol anggur yang jarang ia nikmati sejak kehancuran aliansi 4 sekte. Sambil berbincang, Mozi dengan pandangan penuh keingintahuan menyinggung pencapaian Wang Lin yang hampir menyentuh domain. Wang Lin menanggapinya dengan bijak, meskipun dalam hatinya ia semakin waspada. Seorang pria di dekat api unggun tertawa mendengar percakapan mereka tentang domain dan menganggap mereka gila. Mozi hanya tersenyum tipis, menjelaskan bahwa kegilaan adalah inti dari upaya untuk memahami hukum-hukum langit dan mengejar keabadian. Bagi Mozi, seseorang harus memiliki hasrat dan keinginan untuk bisa memahami hakikat dari keberadaan. Namun pernyataan ini hanya dianggap sebagai ucapan tanpa arti oleh orang-orang di sekitar api. Percakapan itu memicu tanya dalam benak Wang Lin, apa itu hidup? Sejenak ia menatap bayangan yang dihasilkan dari cahaya api yang berkedip, menyadari bahwa cahaya dan kegelapan yang saling bertukar seakan mencerminkan esensi hidup dan mati. Mozi menunjuk api dan berkata bahwa api itulah kehidupan. Wang Lin bertanya, kenapa demikian? Dan Mozi menjawab bahwa ia sering mendengar manusia mengatakan hidupkan api. Maka ia menyimpulkan bahwa api itu sendiri adalah kehidupan. Wang Lin terus memikirkannya dalam diam, sampai akhirnya Mozi menambahkan bahwa kematian adalah hilangnya segalanya, seperti mati dan melupakan, itulah kematian. Kata-katanya seolah menyingkap kabut dalam pikiran Wang Lin, memberinya sedikit pemahaman baru tentang hidup dan mati. Kemudian Mozi menunjuk tetesan hujan di luar kuil, mengilustrasikan bagaimana tetesan hujan itu hidup saat lahir dari langit dan mati saat menyentuh bumi. Kehidupan, kata Mozi, adalah seluruh siklus dari kelahiran hingga kematian. Setiap hal memiliki hidupnya sendiri, termasuk manusia, alam, bahkan benda mati yang bertransformasi.
Wang Lin merasa tersentuh dan dalam senyapnya ia tahu bahwa malam itu telah memberi pemahaman baru yang memperdalam wawasan spiritualnya. Pengalaman tersebut membawanya lebih dekat kepada tahap formasi jiwa, sebuah pencapaian besar dalam kultivasi. Namun Wang Lin tahu ia belum bisa mencapai tahap itu di tempat tersebut. Dengan kebijaksanaan baru di dalam hatinya, ia beranjak dari kuil, berjalan di bawah hujan sambil terus merenungi makna hidup dan mati. Tahapan menuju formasi jiwa adalah perjalanan yang penuh tantangan, di mana seorang pembudidaya harus memilih antara meniru jejak orang lain atau menemukan jalannya sendiri. Metode pertama, meniru domain milik pembudidaya lain, memberikan jalan pintas, tetapi jarang ada yang bersedia memamerkan domainnya kepada orang lain. Hanya pembudidaya jiwa baru lahir di puncak sekte-sekte besar yang memiliki hak istimewa tersebut. Sedangkan metode kedua adalah berusaha sendiri untuk merasakan kedalaman surga dan mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Jalan yang penuh tantangan dan hanya sedikit yang berhasil. Namun, mereka yang mampu menciptakan domainnya sendiri akan memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka yang hanya meniru. Wang Lin dalam perjalanannya yang penuh liku telah memilih jalannya sendiri. Di bawah hujan yang lebat, ia terbang menuju arai transfer kuno, melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Perjalanan ini membawanya kembali ke tanah Zhao, tempat yang penuh kenangan pahit. Zhao kini seakan hampa, para pembudidaya yang dahulu kuat kini tersebar dalam ketakutan. Kematian besar-besaran yang ia bawa bertahun-tahun lalu masih meninggalkan jejak teror di hati mereka. Di tengah keheningan itu, menara surga berdiri kosong, menyimpan memori kelam yang tetap hidup di bayangan para pembudidaya. Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju bekas sekte Heng Yue, tempat ia pertama kali memasuki dunia kultivasi. Sekte tersebut kini telah berganti menjadi sekte Xuan Dao, terisolasi dari dunia luar. Sesampainya di sana, dia tidak membuat kegaduhan, melainkan langsung menuju gua tempat ia berkultivasi dulu. Di tempat yang penuh kenangan itu, ia bersiap untuk mencapai tahap formasi jiwa. Setelah 10 hari meditasi mendalam, Wang Lin akhirnya siap melakukan perubahan besar. Dengan duduk bersila, tubuhnya membentuk segel, dan proses pemisahan tubuhnya pun dimulai. Tubuh aslinya terpisah dari avatar, menunjukkan wujud pria tua dengan rambut putih dan ekspresi penuh tekad. Dengan avatar yang terus berkembang, ia harus memastikan agar tubuh aslinya tidak menjadi penghalang dalam mencapai formasi jiwa. Setelah bertahun-tahun merenung, akhirnya Wang Lin membuat keputusan penting, membagi jalan hidupnya dalam 2 jalur yang berbeda. Tubuh aslinya akan menempuh jalan dewa kuno, sementara avatarnya akan menuju jalan surga. Dengan mantap, tubuh aslinya mulai menghancurkan tingkat kultivasinya sendiri, perlahan-lahan melepaskan energi spiritual. Setiap tetes darah yang keluar dari pori-porinya berubah menjadi butiran energi yang mengelilingi tubuhnya, membentuk cincin merah yang berputar seperti lambang pemula dari jalan baru yang ia pilih. Begitu kultivasinya mencapai titik paling rendah, tubuhnya menjadi lemah, hampir terjatuh, namun matanya masih menunjukkan ketenangan yang dalam. Saat ini kekuatan spiritual berkumpul di tangan avatar, menciptakan setetes darah Ji Realm, intisari kultivasi yang sangat berharga. Dengan keputusan yang teguh, Wang Lin mengorbankan kultivasi tubuh aslinya demi menyimpan Ji Realm sebagai energi surgawi yang akan menjadi senjata andalannya. Kini kedua tubuhnya terfokus pada tujuan masing-masing. Tubuh aslinya memperdalam kekuatan fisiknya mengikuti jalan dewa kuno, sementara avatar tetap pada jalur kultivasi spiritual menuju formasi jiwa. Mereka berada di jalur yang berbeda, tetapi dengan kekuatan yang saling melengkapi. Jika suatu saat keduanya kembali menyatu, Wang Lin akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi dengan potensi luar biasa yang menjulang di atas dunia kultivasi. Pada saat itu, terjadi serangkaian perubahan dalam tubuh Wang Lin yang asli. Tubuh tersebut telah mencapai persyaratan untuk menjadi seorang dewa kuno bintang 1. Namun jalan ini terasa penuh rintangan karena keraguannya sebelumnya. Namun Wang Lin setelah pencerahan di kuil tua, Wang Lin mampu memahami rahasia antara hidup dan mati. Dengan tekad baru, ia memilih untuk membiarkan tubuh aslinya mengikuti jalan para dewa kuno.
Wang Lin mengeluarkan beberapa tetes darah yang berisi niat membunuh dan menempatkannya di alis tubuh aslinya. Tetesan darah itu meresap, membuat rambut putih tubuh aslinya berubah menjadi merah, memancarkan aura pembunuhan yang memuncak. Transformasi ini membuat tubuhnya tampak seperti Tesen dari tanah para dewa kuno. Setelah beberapa saat, tubuh aslinya menyerap semua energi spiritual yang ada dan membuka matanya. Sorot matanya berbeda, merah pekat tanpa pupil seperti lautan darah. Kini tubuh itu tak lagi tampak seperti manusia, tetapi menyerupai iblis kuno dengan aura dominan. Wang Lin kemudian mengeluarkan ratusan botol pil yang pernah diberikan Limuan kepadanya. Tubuh aslinya membuka mulutnya, menyerap seluruh pil dan mengubahnya menjadi energi spiritual yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Taktik dewa kuno bekerja keras untuk menyerap semua energi tersebut, memperkuat tubuhnya hingga terlihat mengkilap dan bertekstur logam. Seiring waktu, benang-benang emas mulai muncul dari pori-pori tubuh aslinya, membentuk kepompong emas yang mengelilinginya. Gelombang tekanan besar keluar dari kepompong itu, disertai suara detak jantung yang kuat, hanya dapat didengar oleh Wang Lin dalam bentuk avatarnya. Dia duduk di samping kepompong, menunggu transformasi tubuh aslinya. 13 hari kemudian, suara detak jantung semakin keras hingga akhirnya muncul retakan pada kepompong emas tersebut. Perlahan sebuah lengan perunggu keluar dari dalam kepompong dan tubuh aslinya muncul dengan rambut merah darah yang menjuntai. Di dahinya, 2 bintang ungu berputar perlahan menambah aura mistis. Tubuh aslinya kini mencapai tahap transformasi kedua dalam jalur dewa kuno setelah menyerap banyak energi spiritual dan pil. Setiap langkah dalam transformasi membutuhkan energi yang luar biasa, dan dengan kekuatan barunya, tubuh asli kini lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin menyaksikan perubahan ini dengan rasa puas. Kemudian tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah, menuju kedalaman bumi untuk menyempurnakan jalurnya sebagai dewa kuno sejati. Perjalanan ini penuh tantangan, dengan tekanan yang semakin besar di setiap langkah. Meski demikian, tubuh aslinya terus bergerak maju, menembus kedalaman bumi yang lebih dalam dari yang pernah dijelajah manusia. Sementara itu, Wang Lin di dalam gua mulai membentuk teknik formasi jiwa. Domain hidup dan mati meluas, mencakup seluruh gunung dan terus menyebar hingga menyelimuti wilayah Zhao. Semua manusia dan kultivator di wilayah tersebut merasakan kehadiran misterius ini. Mereka menjadi tenang dalam ketakutan dan banyak yang berlutut tanpa kendali ke arah yang sama. Di dalam gua, tubuh Wang Lin memancarkan cahaya berwarna pelangi. Perlahan-lahan, jiwa baru yang menyerupai dirinya terbang keluar dari dahinya. Itu adalah jiwa yang baru lahir, sebuah pencapaian yang menandai tahap baru dalam perjalanan kultivasinya. Di luar sana, para pembudidaya jiwa yang baru lahir dan manusia fana merasakan dampak dari transformasi besar ini. Namun hanya Wang Lin yang tahu bahwa perjalanan menuju kekuatan sejati masih panjang dan penuh rahasia yang mengancam. Pada puncak gunung belakang sekte Xuandao, tubuh Wang Lin tampak kosong saat jiwa yang baru lahir atau Naschen Soul-nya perlahan melayang meninggalkan raganya. Di saat yang sama, energi spiritual dari seluruh alam surga mengalir deras, membentuk pusaran raksasa yang terus membesar, menjadi daya tarik magis yang menarik perhatian seluruh sekte. Pemandangan langit tanpa awan berubah dramatis. Sebuah lubang hitam muncul, menyisakan pemandangan bintang-bintang dari angkasa luar. Jiwa yang baru lahir Wang Lin mengangkat kepalanya, menembus batas gua, mengarahkan pandangannya ke lubang hitam. Dalam benaknya, kenangan akan ingatan dewa kuno kembali. Ia adalah alam luar planet Suzaku, sebuah ruang misterius yang hanya diketahui oleh sedikit jiwa. Saat energi spiritual tak terbatas dari lubang hitam berjatuhan bagai banjir, terhisap oleh pusaran besar, Wang Lin merasakan dorongan kuat untuk menyatukan diri dengan hukum-hukum alam semesta. Seluruh sekte Xuandao segera berbalut cahaya berwarna pelangi yang bersumber dari jiwa yang baru lahir Wang Lin, memancar semakin kuat. Para pembudidaya yang menyaksikan momen tersebut mengalami perasaan luar biasa, seolah memperoleh berkah langsung dari langit. Sementara itu, jiwa yang baru lahir dari pembudidaya lainnya pun muncul dan terangkat, menunjukkan tanda-tanda perubahan besar, memanfaatkan energi spiritual yang mengalir dari lubang hitam tersebut.
Lubang hitam di atas Zhao bukan hanya fenomena langit biasa. Ia membawa pengaruh magis yang mendalam pada manusia di bawahnya. Semakin dekat mereka dengan sumber energi ini, semakin terpengaruh jiwa mereka, terutama bagi penduduk desa sekitar yang merasakan kekuatan misterius melingkupi diri mereka. Cahaya lembut terlihat di atas dahi mereka, terhubung dengan lubang hitam, memberikan potensi berkultivasi kepada jiwa-jiwa yang sebelumnya tak memiliki akar roh. Proses transformasi Wang Lin terus berlanjut. Jiwa yang baru lahirnya mulai memancarkan cahaya yang menjadi semakin pekat. Kemudian dengan perlahan mulai menyatu menjadi transparan, seperti bayangan yang siap menghilang kapan saja. Sesaat kemudian, lubang hitam di langit mengirimkan energi spiritual terakhirnya dalam semburan besar, menyelubungi jiwa yang baru lahir hingga berubah menjadi padat dan berbentuk persis seperti tubuh Wang Lin. Tatapan kosong dan dingin muncul di mata jiwa yang baru lahir itu, tampak seolah-olah telah mencapai kesadaran misterius yang melampaui batas hidup manusia biasa. Di mata para pembudidaya, mereka menyaksikan sosok suci yang tampaknya telah melewati alam manusia, menggenggam rahasia yang tak terjangkau oleh siapapun. Pada titik inilah transformasi jiwa yang baru lahir Wang Lin mencapai kesempurnaan, berubah menjadi jiwa utama, sebuah entitas abadi yang mampu mengendalikan kekuatan surga. Kini Wang Lin, seorang pembudidaya dengan jiwa utama, menjadi sosok yang mampu menentang kekuatan alam semesta. Ia menapaki jalan kultivasi menuju keabadian, melampaui batas-batas yang sebelumnya hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya tahap formasi jiwa. Dengan kekuatan yang baru dimilikinya, ia kini mampu mengendalikan energi spiritual dari langit dan bumi, mengukir jalan baru menuju pencerahan yang tak terbatas. Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 62 dari film Donghua Renegade Immortal. Tentunya spoiler episode ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.